Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Hanifatul Fikri dengan nomor NIM 20082030094. Perkenalkan, nama saya Noviantika Edistia Angeli dengan NIM 200820309099. Perkenalkan, nama saya Momolina Ismoyo dengan nomor NIM 200820309098. Perkenalkan, nama saya Tanti Santika Dewi dengan NIM 20082203096. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil bisnis plan yang telah kami buat dengan produk Cilok Geol. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pada era modern ini bukan hanya anak-anak yang menyukai cilok, namun cilok juga banyak disukai oleh mahasiswa sampai orang tua. Nah, cilok ini selain makanan ringan yang sangat enak, cilok ini juga mampu dijadikan peluang usaha. Nah, di sini produk kami adalah cilok geol. Nah, apa sih cilok geol itu? Nah, cilok ini merupakan suatu makanan yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari tepung kanji yang kenyal dengan tambahan tepung terigu serta bumbu pelengkap seperti sambal kacang, kecap, dan saus. Isi cilok geol sendiri yaitu daging ayam, ati, keju, dan juga telur puyuh. Nah, untuk menarik konsumen, kami mengemas cilok geol ini dengan menggunakan cup. Sedangkan untuk target pemasarannya sendiri yaitu masyarakat menengah. Nah, cilok geol ini akan memberikan pengalaman dan cita rasa yang baru kepada konsumen. Mengapa demikian? Nah, dan apa sih yang membedakan antara cilok geol ini dengan cilok yang lainnya? Nah, cilok geol ini memiliki ciri khas tersendiri dan juga punya daya saing. Nah, makanan ini selain harganya yang murah dan rasanya yang enak, cilok geol ini juga sangat mengandung banyak protein yang tinggi karena di dalamnya terdapat daging ayam, telur puyuh, dan yang lainnya. Bahkan bukan hanya itu, nah faktor kesehatan pun sangat kami perhatikan. Nah teman-teman, adapun visi dari kita membuat cilok geol ini yaitu menjadikan cilok geol sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Adapun misinya, yang pertama, membuat cilok geol yang memiliki aneka rasa. Yang kedua, memasarkan cilok geol di pasar tradisional maupun pasar modern. Dan yang ketiga, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap cita rasa cilok geol ini. Strategi bisnis. Yang pertama itu ada produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat yaitu berupa cilok geol dengan berbagai variasi isi seperti ayam, keju, telur puyuh, dan juga ati ayam. Nah, dengan berbagai macam variasi isi tersebut, maka kami memberikan berbagai pilihan kepada konsumen sesuai dengan seleranya masing-masing. Produk yang kami buat juga tidak mengandung bahan campuran atau bahan kimia yang berbahaya sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, ada gambaran usaha. Usaha kami bergerak di bidang penjualan makanan. Makanan yang kami tawarkan yaitu berupa cilok isi yang berbeda dengan cilok yang sudah ada di pasaran. Berbagai macam isi di dalam cilok kami menjadi menu utama. Cilok geol isi ini sangat berbeda dengan cilok yang sudah ada di pasaran karena selain kami tidak menggunakan pengawet dan juga bahan yang kami gunakan berasal dari aci yang sangatlah sehat namun tetap menjaga cita rasa yang berkualitas. Sedangkan untuk pengenalan produk dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran kami. Dan kami juga akan mempromosikannya melalui media sosial. Hal itu akan dapat mempermudahkan para penggemar cilok menikmati produk yang kami tawarkan. Dengan mengutamakan kualitas produk dan tempat yang strategis, cilok geol akan dapat bersaing dengan usaha lain yang serupa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah konsep terpenting dalam bisnis yang dimana kegiatan mengandung nirlaba. Dalam aspek pemasaran, berguna mencari peluang untuk sasaran. Segmentasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, segmentasi geografis atau letak usaha. Usaha ini difokuskan di sekitaran kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang kedua, segmentasi demografis atau usia. Untuk mahasiswa dan anak sekolah mulai dari umur 8 tahun sampai lansia dari kalangan rendah sampai dengan tinggi.
Yang ketiga, segmentasi psikografis. Produk ini banyak diincar oleh remaja yang sekarang sedang memilih produk yang lebih unik untuk diburu yang mengikuti perkembangan zaman. Poin B, ada target pasar. Target pasar atau target penjualan adalah kalangan yang dituju untuk produk ini, yaitu dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dari sebagian besar kalangan mampu membeli produk kami karena harganya sangat terjangkau, yaitu dijual dari Rp5.000 per porsi. C. Positioning adalah cara meningkatkan produk yang kita buat dalam pikiran konsumen. Positioning dibuat untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Pada produk cilok geol, isinya ada keju, telur puyuh, daging ayam suwir yang pedas dan original. Pertama, ada strategi produk. Cilok geol memilih bahan-bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet, isi dan adonan yang bergizi dan higienis sehingga akan terasa nikmat untuk dinikmati. Yang kedua, strategi harga. Cilok geol menawarkan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 per porsi sehingga semua kalangan dapat membeli. Yang ketiga, strategi promosi. Cilok geol dipromosikan melalui media sosial dan atau secara langsung. Dan untuk menarik konsumen, cilok geol sering mengadakan promosi di hari-hari besar, yaitu buy to get one, yaitu di hari-hari besar agama Islam atau hari-hari besar seperti 17 Agustus dan yang lainnya. Yang keempat, strategi distribusi. Pemesanan cilok geol bisa melalui SMS atau WA atau Instagram. Bisa juga diantar, ya, tetapi masih sekitaran tempat cilok geol. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persaingan. Analisis persaingan itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, pesaing. Pengusaha atau pedagang cilok saat ini memang sudah banyak di kalangan kami. Hal tersebut menjadi pesaing bagi kami. Dengan keadaan pedagang cilok yang semakin banyak ini, kami mencoba membuat terobosan baru dengan rasa cilok geol yang berbeda dari cilok lainnya. Dengan begitu pula, kami menjualkan cilok geol itu menggunakan cup dan menggunakan metode DO, bisa disebut dengan delivery order, sehingga konsumen yang jauh bisa merasakan sensasi yang berbeda dari cilok geol tersebut. Yang kedua, posisi dalam persaingan. Di tengah persaingan dengan produk cilok yang ada, posisi cilok geol dapat dikatakan masih kuat dalam merebut segmentasi pasar berupa masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan cilok geol baru diperkenalkan ke dalam pasar dengan konsep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, distribusi pasar. Distribusi pasar untuk cilok geol ini adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dikarenakan harga yang relatif murah atau sesuai kantong sehingga dapat mempermudah konsumen membeli produk kami. Yang keempat, kelebihan dibanding pesaing, yaitu dari produk cilok yang telah ada, tidak ada satupun yang memberikan konsep seperti cilok geol dengan basis pembelian secara langsung maupun pemesanan yang menjadi konsep untuk utama distribusi dari cilok geol. Diharapkan konsumen akan dengan mudah mendapatkan produk ini. Yang kelima, kelebihan dari produk kami yaitu pertama, rasa yang berbeda. Yang kedua, banyak variasi isi. Yang ketiga, sesekali memberikan promosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari cilok geol. Yang pertama itu ada tahap penyiapan bahan. Pada tahap ini, semua bahan disiapkan dan disesuaikan dengan takaran kebutuhan. Untuk bahannya itu ada tepung terigu, tepung kanji, garam, air panas, dan juga penyedap rasa. Untuk isiannya ada ayam, keju, telur puyuh, dan juga ati ayam. Yang kedua ada tahap pencampuran. Campur semua bahan cilok ke dalam baskom yang telah disiapkan. Kemudian aduk hingga rata sampai adonan menjadi kalis. Yang ketiga ada tahap pembentukan.
Setelah adonan dicampur hingga menjadi kalis, kemudian bentuk adonan menjadi bulat-bulat dan berikan isian seperti ayam, keju, telur puyuh, dan juga ati ayam. Lalu yang keempat ada tahap perebusan. Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan yaitu rebus air di dalam panci hingga mendidih. Kemudian, masukkan adonan tersebut ke dalam panci dan biarkan hingga mengapung. Jika sudah mengapung, adonan sudah siap untuk ditiriskan. Lalu yang terakhir ada tahap pembumbuhan. Ketika cilok sudah ditiriskan, kemudian masak cilok dengan bumbu yang telah disiapkan. Ketika sudah matang, angkat dan cilok pun siap untuk disajikan. Selain yang dipaparkan tadi, adapun analisis SWOT. Nah, di mana analisis SWOT ini sangat penting untuk kami tuangkan. Adapun analisisnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Baik, yang pertama itu mengenai kekuatan. Nah, cilok geol ini memiliki tampilan yang bulat-bulat, kenyal, dan berbagai macam isiannya. Selain itu, bentuk kemasannya juga sangat menarik karena kami membuatnya dengan cup, sehingga mampu menarik konsumen untuk membeli produk kita. Selain itu, cilok geol ini juga menyediakan berbagai varian rasa dengan inovasi rasa yang berbeda. Nah, ini menjadikan ciri khas tersendiri bagi cilok geol ini. Baik, harga cilok geol ini sangat terjangkau bagi semua kalangan. Nah, selain itu, kami juga menyediakan sistem pelayanan online atau delivery. Nah, kami bisa mengantarkan langsung cilok ke tempat yang dituju. Adapun kelemahannya yaitu produk hanya satu jenis dan masa expired yang relatif singkat, yaitu hanya sekitar 1 hari pada suhu kamar dan 1 minggu jika disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Ketiga yaitu peluang. Yang peluang dibagi menjadi 2, yaitu selera dan persaingan. Saya akan menjelaskan tentang selera terlebih dahulu. Produk cilok geol ini dibuat menjadi rasa yang lebih lezat dan mempunyai berbagai varian rasa yang lebih banyak. Inovasi produk cilok geol ini dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk cilok geol ini menjadi selera masyarakat, sehingga cilok geol ini mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu persaingan. Melihat persaingan di bisnis ini memang sedikit banyak pesaing ini, tetapi cilok geol ini akan menjanjikan sekali. Yang keempat yaitu ancaman. Akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha cilok geol ini, terutama keunikannya dan produknya, sehingga hal ini membuat pesaing baru bagi kita. Yang kedua yaitu keadaan tempat. Hal ini membuat cilok geol akan muncul di kota-kota terbesar, sehingga setiap tahunnya akan lebih banyak. Hal ini pun menjadi prospek yang lebih buruk bagi usaha cilok ini. Poin terakhir ada analisa keuangan. Harga produk. Harga produk untuk cilok geol kami menawarkan 5.000 per porsi untuk semua varian rasa. Modal awal yang kami keluarkan untuk cilok geol yaitu 213.000. Semua itu total belanjaan untuk bahan-bahan cilok geol seperti tepung terigu, tepung kanci, kecap, saus, lalu ati ayam, daging ayam, cup, dan gas LPG 3 kg. Rencana pendapatan. Target untuk penjualan cilok geol yaitu 55 porsi per hari dengan keuntungan perharinya 275.000 dan keuntungan untuk perharinya 62.000, keuntungan untuk per minggunya 434.000 dan keuntungan untuk per bulannya yaitu 1.736.000. Nah, teman-teman, itu tadi bisnis plan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.